Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wandi Ferdi Rungkat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025, batch 3 di IAKN Manado. Saya mengajar di SD Negeri Stanipuran, Kecamatan Kawangkuan Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan tema Allah memelihara hidupku. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, kita merasa terberkati di saat ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di saat ini, ada baiknya kita Berdoa. dan Pak Guru memohon satu siswa untuk boleh memimpin doa di saat ini. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama Bapakku datang padamu. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas kasih-Mu sehingga Kau sudah boleh menimbakan kami semua di sekolah ini dan baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulaikan pelajaran kami, kiranya pelajaran itu boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa kami di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Ya, baiklah anak-anak semua, Bapak Guru akan mengecek hadiran sebelum kita lanjut dalam kegiatan belajar. Jadi, yang Pak Guru panggil namanya, silakan angkat tangan dan menyebutkan hadir. Yang pertama, Kaiden Rompas, Hadir. Kalista Poli, Hadir. Ket Laya Huwung, Hadir. Kaila Lonto, Hadir. Rani Purwaka. Hadir. Seperti yang sudah disampaikan waktu lalu, kita memiliki kesepakatan bersama bahwa kita harus tertib dalam kegiatan belajar. Ya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua berada di sini berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kita semua merasakan kekuatan, kesehatan, merupakan bukti Tuhan Allah selalu menyertai kita semua. Dan di saat ini kita akan belajar materi tentang Allah memelihara hidupku. Sebelum lanjut, berupa ada paling tegang untuk saat ini, mari orang berdiri semua. Orang gerakan badan, orang tahu itu lagu Roti dan Mentega. Kita nyanyikan bersama 2, 3 dengan gerakan. Kau temanku, kita selalu bersama. Ya, dipersilakan duduk. Paling berharap dalam
kegiatan pelajaran di saat ini semua boleh terlibat aktif. Dan mari kita fokus untuk belajar. Pak Guru ada satu ilustrasi. Ini ada satu keluarga, ada ayah, ibu, dan seorang anak. Katakanlah anak itu bernama Jojo. Pada suatu hari, orang tua dari Jojo mendapat undangan dari keluarganya di sebuah acara. Tapi karena suatu dan lain hal, yang pergi ke acara hanya ayah dan ibu dari Jojo. Dan ternyata sudah sampai malam hari, orang tua dari Jojo belum saja pulang rumah. Dan Jojo ternyata memiliki rasa takut karena sudah larut malam, orang tuanya belum juga pulang ke rumah. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan Pak Guru untuk kita semua, adakah di antara kita yang mengalami hal yang sama ketika ditinggalkan di rumah atau dalam situasi apa orang mengalami ketakutan? Siapa di sini yang pernah mengalami rasa takut? Angkat tangan. Pernah mengalami rasa takut? Ya, tentu kita semua pasti pernah merasakan apa yang dikatakan itu rasa takut. Tapi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajarkan untuk jangan sampai takut berlebihan. Karena apa? Kita harus meyakini bahwa di dalam kehidupan kita ada satu pribadi yang selalu menemani kita semua. Yaitu siapa? Tuhan. Dan tentunya saat ini Pak Guru akan menunjukkan sebuah video yang nantinya kalian simak dengan baik. Perhatikan video, isi video ini menceritakan tentang apa. Ada beberapa video yang akan ditampilkan dan Pak Guru berharap kita semua boleh berkonsentrasi dan dapat memahami video yang akan Pak Guru tampilkan saat ini. Semua memperhatikan. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali.
Dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video yang sudah kita tonton bersama, ada satu kisah tentang penyembuhan. Sungguh Allah kita adalah Allah yang tak terbatas, yang sanggup menyembuhkan. Juga dalam tayangan video tadi ada proses bagaimana salah satu tumbuhan dia bertumbuh sampai dia katakanlah tumbuh dewasa. Seperti tanaman tersebut, kita juga memiliki proses yang hampir sama dengan apa yang kita lihat dalam video tadi. Sejak kita dari kandungan ibu, ketika kita dilahirkan, sampai kita sampai saat ini sudah boleh bisa mengenal teman, bisa bercanda, belajar. Di luar sana kita boleh bermain dengan teman-teman yang mungkin bukan satu sekolah dengan kita, dan hal-hal lain yang dalam proses semua itu, kalau kita yakini bahwa semua karena Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan juga Tuhan terus memeliharakan kehidupan kita semua. Dan dalam video terakhir kita boleh melihat bahwa Tuhan itu tidak memandang, semua dikasihinya, termasuk yang memiliki keterbatasan dan juga ada yang cacat. Kita lihat bersama dalam video tersebut bahwa mereka juga boleh memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Allah sangat mengasihi kita semua tanpa terkecuali. Allah setia menjaga, melindungi, merawat, menolong, dan menyelamatkan. Untuk itu kita tidak perlu takut, karena ada Allah yang sungguh hebat dan luar biasa yang terus menolong, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam suka maupun duka. Nah, di saat ini Pak Guru memberikan kesempatan bagi kalian yang mau bertanya dalam penjelasan materi yang Pak Guru sudah sampaikan barusan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ketika kita dalam keadaan sakit, apakah Allah memelihara kita? Dalam keadaan sakit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam keadaan sakit, apakah Tuhan memelihara kita? Tentu. Misalnya kita sakit, tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit. Ada dokter, ada perawat, ada juga obat-obat dan makanan yang kita konsumsi. Kalau di rumah, kalau hanya sakit ringan, pastinya ada ayah atau ibu, atau oma atau opa yang pastinya setia untuk merawat kita semua. Dan semuanya itu tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Disampaikan terima kasih untuk pertanyaannya, dan tentunya beri tepuk tangan untuk pertanyaan yang boleh disampaikan. Dan di saat ini marilah kita membuka Alkitab. Semua ada bawa Alkitab kan? Kita baca Alkitab yang terdapat dalam dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 19.
Dan Pak Guru meminta lagi salah satu siswa untuk boleh membacakan untuk firman Tuhan ini. Datang di depan dan menghadap ke teman-teman. Langsung baca. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Yang lain memperhatikan. Naaman disembuhkan. Kata Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya. Demikian untuk pembacaan. Tepuk tangan semua. Nah, anak-anakku, pembacaan ini merupakan cerita tentang Naaman disembuhkan oleh Allah, yang menunjukkan bukti bahwa Allah menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya dan juga memberikan keselamatan. Allah menyatakan cintanya tidak hanya kepada bangsa Israel saja, namun juga kepada bangsa yang bukan berasal dari bangsa Israel, termasuk ini seorang Naaman ini. Naaman sadar bahwa dirinya tidak bisa menyembuhkan, atau dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga Naaman bersikap rendah hati dan taat kepada Tuhan Allah melalui nasihat Nabi siapa? Nabi Elia. Dan itu sudah kita lihat pada tayangan video yang pertama tadi. Dan tentunya kisah Naaman ini kita diajarkan untuk mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena dalam segala situasi Allah selalu memelihara kita semua. Oleh karena itu kita hendak selalu bersyukur, berdoa, rajin beribadah, mendengarkan nasihat orang tua, guru, dan menjadi anak yang jujur, suka menolong, dan melakukan perbuatan yang baik dan benar. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini Pak Guru akan membagikan kelompok, dan di sini ada beberapa kertas yang nantinya Pak Guru akan bagikan. Ini kertas ini yang menentukan nanti kelompok mana yang nantinya kalian akan tempati. Ada 3 kelompok yang akan dibuat, dan nanti untuk kertas ini ketika Pak Guru bagikan jangan dulu dibuka. Nanti Pak Guru komando baru buka secara bersamaan. Dengan hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ini itu nama-nama kelompok. Kelompok 1 sini. Ini kelompok 2, kelompok 3. Silakan berdiri dan menuju ke kelompok masing-masing. Tugas kalian adalah mencatat dulu di buku masing-masing terkait kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kemudian menulis bagian penting apa yang dialami oleh Naaman sebagai bukti pemeliharaan Allah.
silakan untuk menuliskan apa yang menjadi pertanyaan. Setelah itu kalian mencari 2 kisah dari tokoh Alkitab. Cari di dalam Alkitab 2 tokoh dalam Alkitab yang mengalami pemeliharaan Allah dan menuliskan inti atau bagian penting dari tokoh-tokoh yang kalian dapatkan. Sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, karena semua sudah, Pak Guru akan memberikan lembar kerja untuk kalian saling penemuan kalian tadi terkait tokoh-tokoh yang dalam Alkitab yang mengalami pemeliharaan Tuhan Allah. Di sini ada lembaran yang Pak Guru akan bagikan dan silakan untuk menyalin. Kemudian akan ada juga styrofoam, ini ada dan gambar-gambar yang dan juga kertas origami yang nantinya kalian akan kerjakan, yaitu menempelkan kertas-kertas ini di styrofoam yang hal-hal yang patut kita syukuri. Dan tuliskan sesuai dengan gambar di kertas origami ini, menyangkut gambar ini, hal apa yang kita syukuri dalam setiap gambar yang kita berikan kepada kalian. Dan saat ini kita akan menyaksikan bersama, setiap kelompok akan maju ke depan untuk membacakan hasil yang ada. Mengundang kelompok 1 untuk hadir ke depan untuk membacakan hasil. Dan juga lembar kerja kelompok. Silakan membacakan hasil, dan kita yang belum di depan, mari memperhatikan teman-teman yang di depan. Dibaca dengan nyari. Pemeliharaan Allah melalui berkat-Nya yang memberikan kita keluaran. Selanjutnya, Nama tokoh Alkitab Naaman terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 1-19. Bukti pemeliharaan Allah berawal dari
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk yang sudah ke depan dan menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Demikianlah untuk presentasi dari kita semua, dan tentunya bersyukur kita semua boleh terlibat aktif dari kegiatan ini. Kita dapatkan dari pelajaran ini yaitu hendaknya kita selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan Allah. Gwen dan teman-teman berkonsentrasi dulu di depan dan fokus ke depan untuk semuanya, menghadap ke depan kemari. Saat ini selesai dengan materi, Pak Guru akan membagikan lembar kerja soal untuk kita masing-masing pribadi. Kalau tadi kelompok, ini masing-masing pribadi. Ya, demikianlah proses belajar kita di saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar di saat ini, mari kita laksanakan atau buat ice breaking dulu. Kita berdiri. Kalau Pak Guru bilang berdiri berarti duduk. Kalau Pak Guru bilang duduk berarti berdiri. Bisa ditanggapi? Kalau Pak Guru bilang berdiri berarti duduk. Kalau ya kebalikan, kalau duduk berarti berdiri. Kita mulai. Duduk. Berdiri. Silakan duduk semua. Kita akan mengakhiri kegiatan belajar di saat ini. Tapi kalau tadi kita mengawali dengan doa, begitu juga kita akan mengakhiri pelajaran di saat ini dengan doa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya ketika kita mendengarkan perintah, terlebih perintah itu dari Tuhan, maka kita harus melakukannya. Kita menjadi anak yang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dengan menuruti apa? Perintahnya. Ya. Baiklah, kita akan berdoa. Dimohonkan lagi salah satu siswa untuk boleh membawakan doa. Saya teman-teman, sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga Engkau boleh menyelesaikan proses pembelajaran kami di hari ini dan begitu baik. Ya Tuhan Yesus, setelah kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau tuntun jejak langkah kaki kami agar bisa sampai ke rumah kami masing-masing dengan begitu baik. Ya Tuhan Yesus, berkati juga Pak Guru yang telah mempelajari kami. Engkau berikanlah Pak Guru hikmat, kesehatan, dan kekuatan agar dia bisa mempelajari kami selanjutnya dengan begitu baik. Ya Tuhan Yesus, tadi juga kami sudah belajar, kiranya yang kami belajar tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Yesus, hadiri doa kami akan akhiri doa ini dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti. Berikanlah kepada hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan
silakan duduk. Terima kasih. Demikian pelajaran di hari ini dan sampai jumpa di hari berikutnya. Selamat siang semua.